Bismillahirrahmanirrahim. Adabul musab. Jadi adab bagi orang yang tertimpa musibah. Tentunya bagi orang yang tertimpa musibah itu ada adab yang harus dia ketahui. Yang pertama itu apabila seseorang manusia ditimpa suatu musibah, apakah itu musibah perihal kematian salah satu kerabatnya atau salah satu dari teman-temannya, maka yang pertama dia adalah untuknya bersabar. Hendaknya dia bersabar dan tetap wasabat. Sabat ini artinya tetap, pembawaannya tetap, tidak berubah. Sambil yang mengucapkan ketika dia mendengar musibah itu yang dia ucapkan pertama kalimat tarji' yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini dari Allah dan kita ini juga semua kembalinya kepada Allah. Kemudian doanya Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berikan kepadaku pahala dari musibah yang ditimpa untukku dan gantilah untukku yang lebih baik daripada yang dia tinggalkan itu. Minta kepada Allah digantikan yang lebih baik daripada itu. Dalam sebuah hadis, barang siapa yang membaca itu maka Allah akan berikan pahala untuknya dalam musibah yang ia dapatkan. Ajarahullah ta'ala fi musibati wa akhlafa lahu khairan minha. Bahkan nanti akan diganti untuknya kebaikan daripada itu. Rasulullah ketika Ummu Salamah mendengar hadis ini, maka qalat Ummu Salamah, berkata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, lamma tufiya Abu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal dunia, qultu, aku membaca yang tadi yang Rasulullah ajarkan itu. Kama amara Rasulullah SAW, seperti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang Ummu Salamah baca yaitu Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kemudian fa akhlafa Allah taala khairan minhu. Maka Allah menggantikan yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa itu? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjadi pengganti dari Abu Salamah yang akhirnya Rasulullah menikah dengan Ummu Salamah karena dia mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka Allah mengganti yang lebih baik dari itu. Wa fil hadits akhar, dalam hadis yang lain, idza mata waladul 'abd. Jadi ketika ada yang meninggal di antara anak seorang hamba Allah, maka Allah berfirman kepada malaikatnya, kalian sudah mengambil anak dari hambaku. Kemudian maka malaikat menjawab ya. Maka lantas Allah bertanya, kalian mengambil buah daripada hatiku. Malaikat juga mengatakan ya, na'am. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, kemudian ketika diambil sesuatu darinya, dari hambaku itu, apa yang dikatakan oleh hambaku? Maka lantas malaikat menjawab, hamidaka, hambamu itu memujimu ya Allah. Wastarji', dan mereka mengucapkan kalimat tarji' tadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka fayaqulu Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, ubnu li 'abdi baitan fil jannah, bangunkan untuk hambaku ini rumah di surga. Wasammuhu baital hamd, namakan rumah itu dengan rumah hamd, rumah pujian. Karena ketika dia ditimpa musibah, dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus mengucapkan kalimat tarji' tadi. Kemudian yang perlu diwaspadai pula untuk orang yang tertimpa musibah, di antara kewaspadaan, jangan sekali-kali dia melakukan keluh kesah, jeritan, teriakan kepada orang yang meninggal, kepada orang yang meninggal dunia itu atau kepada mayit itu. Walaupun dengan dia menyebutkan kebaikannya, tapi tidak boleh dengan teriakan. Seperti halnya dia menyebutkan kebaikan-kebaikan dari orang yang mati dengan tangisan, dengan mengeraskan suara. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena itu menunjukkan tidak keridhaannya dia, tidak relanya dia terhadap ketetapan Allah. Tidak rela, menunjukkan kepada
tidak ridhanya dia kepada takdir Allah. Wa dzalika haram, dan ini hukumnya haram yang seperti itu. Dia tidak boleh, takdir Allah harus ridha kepada takdir Allah. Kita harus ikhlaskan karena semua milik Allah. Allah juga yang mengambilnya. Begitu pula yang diharamkan memukul-mukul pipi, mengotori wajah, merobek-robek baju, memukul-mukul dada. Ini juga semua diharamkan. Itu semua menunjukkan daripada ketidakridhaan mereka terhadap takdir Allah. Dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW membebaskan dirinya dari orang yang berlaku seperti itu, daripada orang yang mengeraskan suaranya, sampai mencukur rambutnya, motong-motong rambutnya, atau merobek-robek bajunya ketika timpa musibah. Rasulullah tidak suka dengan cara-cara seperti itu, karena itu hal-hal yang diharamkan. Wa ammal buka, adapun kalau tangisan tanpa ada jeritan, tanpa ada mengeraskan suara, itu tidak diharamkan. Ada Rasulullah pernah bersedih hanya meneteskan air mata, tapi tidak dengan keluh kesah, tidak dengan jeritan, tidak dengan suara-suara. Dalam sebuah hadis, sesungguhnya Rasulullah SAW ketika diangkat cucunya, anak dari Sayyidah Zainab, anak dari anak perempuan Nabi, berarti cucu Rasul, sudah dalam keadaan meninggal dunia. Rasulullah pada saat itu meneteskan air mata, dipenuhi mata Rasulullah dengan air mata. Kemudian apa ditanyakan oleh Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu an, "Ma hadza ya Rasulullah?" Apa ini ya Rasulullah? Apa Rasulullah jawab? "Hadhihi rahmah." Ini adalah rahmat, kasih sayang. Ja'alallah fi qulubi ibadi. Allah jadikan rahmat ini di hati hamba-hambanya. Wa inna ma yarhamullah min ibadihi ruhama. Dan sesungguhnya Allah mengasihi daripada hamba-hambanya yang punya sifat kasih sayang itu, sifat belas kasih itu. Wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama. Jadi sesungguhnya Allah itu mengasihi kepada hamba-hambanya yang punya sifat belas kasih. Wallahu a'lam.